Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Ayu Pamungkas. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Prakerja. NIM saya adalah 0842110008. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian anatomi fisiologi dan posisi tubuh. Anatomi fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana adalah bagian atau memisahkan, tomi adalah iris atau potong. Pengertian anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Sedangkan pengertian fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu visi atau physis, artinya alam atau cara kerja. Logos atau logi, artinya ilmu pengetahuan. Pengertian fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Pengertian anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Anggota anatomi adalah anggota yang menempuh tubuh dalam posisi anatomi. Ada 4 macam anggota anatomi, yaitu 1. Anggota median. Anggota yang membagi akurat tubuh menjadi anggota kanan dan kiri. Kedua, anggota sagital. Anggota yang membagi tubuh menjadi 2 anggota dari titik tertentu. Anggota ini sejajar dengan anggota median. Ketiga, anggota horizontal. Anggota yang terletak melintang menempuh tubuh bidang X, Y. Anggota ini membagi tubuh menjadi anggota atas, superior, dan bawah, inferior. Keempat, anggota koronal. Anggota vertikal yang menempuh tubuh letaknya tegak lurus terhadap anggota median dan sagital. Membagi tubuh menjadi anggota depan, frontal, dan balik dorsal. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang posisi anatomi. Syarat posisi anatomi adalah 1. Berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. 2. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Ketiga, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Istilah gerakan anatomi. 1. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada aktivitas gerak jalan. Kedua, aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan aduksi atau mendekati tubuh. Ketiga, elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut atau elevasi dan menutupnya atau depresi. Juga gerakan pundak ke atas atau elevasi dan ke bawah atau depresi. Keempat, inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Perlu dikenal dengan istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Kelima, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan mengadakan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu dikenal dengan istilah supinasi dan pronasi hanya dipakai untuk wilayah pergelangan tangan saja. Keenam, endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan
ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Ada juga istilah untuk perbandingan. 1. Superior atau ke atas, semakin tidak jauh dari kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Kedua, inferior atau ke bawah, semakin tidak jauh daripada kaki. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Ketiga, interior atau ke depan, semakin tidak jauh dari ke depan. Contoh, lambung terletak interior terhadap limpa. Keempat, posterior atau ke belakang, semakin tidak jauh ke balik. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Kelima, superficial, semakin tidak jauh ke permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Keenam, profunda, semakin jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengupil terletak semakin profunda dari otot lengan bawah. Ketujuh, medial atau ke dalam, semakin tidak jauh ke anggota median. Contoh, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Kedelapan, lateral atau luar, menjauhi anggota median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Kesembilan, proksimal atau ke atas, semakin tidak jauh dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Kesepuluh, distal atau bawah, semakin jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.